Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar meski masih harus stay di rumah masing-masing. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, pakai masker. Dan yang ketiga, jaga jarak. Tahukah kalian bahwa hidup di dunia ini merupakan ladang amal untuk kehidupan akhirat? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk mempersiapkan bekal hidup di akhirat kelak. Nah, seperti apakah bekal tersebut anak-anakku sekalian? Semuanya akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini bersama saya, Ibu Marwia SAG MPD, Guru UPT SMP Negeri 2 Supa, dalam materi Gemar Beramal Soleh dan Berbaik Sangka pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Selamat menyaksikan. Mengawali pembelajaran kita pada kesempatan ini, mari anak-anakku sekalian kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, memahami kandungan Quran Surah Al-Asr ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 tentang perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka. Yang kedua, menunjukkan cara berperilaku beramal soleh dan berbaik sangka sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Asr ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Berikut ini akan disajikan cuplikan video yang berisi motivasi untuk berbuat baik dan beramal soleh, serta berbaik sangka. Ayo anak-anakku, mari disimak. Sedekah itu baik. Dapat uang dari ibu. Enaknya dibuat apa ya? Ah iya, beli balon aja. Balonnya nggak jadi. Aha, es krim. Es krimnya batal. Hah? Kasihan dek. Aha, ini Pak. Wah, hehehe. Bersedekah itu baik. Dipersembahkan oleh. Nah, anak-anakku semua, dalam cuplikan video tersebut jelas memberikan informasi kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini hanya bersifat sementara. Untuk itu, mari bekali diri sedikit demi sedikit dengan kebaikan. Hal ini sangat relevan dengan Quran Surah Al-Salsalah ayat 7-8. Mari anak-anakku kita bersama-sama membaca Quran Surah Al-Salsalah ayat 7-8. Quran Surah Al-Salsalah ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sorah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat sarah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya pula. Nah, anak-anakku semua,
Setelah kita membaca ayat tersebut, dapat dipahami bahwa jika kebaikan yang kita perbuat, maka kita akan mendapat balasan kebaikan pula. Demikian sebaliknya, jika kejahatan yang kita perbuat, tentu kita akan mendapat balasannya juga. Nah, sekarang apakah itu amal saleh dan mengapa kita perlu berbaik sangka? Mari kita simak bersama-sama. Amal saleh adalah segala perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Seperti apa amal saleh itu, anak-anakku? Mari kita lihat dalam Quran surah Al-Asr ayat 2 sampai 3. Quran surah Al-Asr ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali yang melakukan 4 hal. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, berbuat kebajikan. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kepada siapakah kita beramal soleh? Mari kita lihat. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yakni dengan menjalankan hak dan kewajiban seperti apa, anak-anakku sekalian? Ayo, bersikap ramah, santun, dan menolong kaum duafa. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam sekitar dengan cara menjaga kelestarian alam. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Ayo anak-anakku di rumah, sudah dilakukan enggak? Iya. Selanjutnya, pengertian berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnuzan merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Kebalikannya adalah su'uzon atau berburuk sangka. Nah, untuk lebih memahami tentang perilaku berbaik sangka, mari anak-anakku kita simak Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahman ahihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.
Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut ditegaskan perintah untuk menjauhi prasangka yang buruk. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena itu termasuk dosa. Nah, sekarang kepada siapa kita diperintahkan oleh Allah berbaik sangka? Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah dengan cara banyak bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan banyak bersabar apabila tertimpa musibah. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri dengan cara selalu berpikir optimis, percaya diri, dan bekerja keras. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain dengan cara menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, seperti bersikap santun, saling menyayangi, dan saling menghormati. Berikut ini disajikan cuplikan video. Silakan anak-anakku amati dan temukan pelajaran yang baik dari cerita tersebut. Bismillah. Ngeng, ngeng, cik, ngeng, ngeng, ngeng. Zidan, tolong belikan kecap di warung depan ya. Sebentar ya, Bu. Ngeng. Sekarang, Ibu sedang masak. Perlu kecap. Zidan, beresin mainan kamu yang di dalam. Iya, sebentar. Sekarang, Ibu mau nyapu. Habis itu mandi. Buruan. Zidan, buruan ke masjid. Sholat, ngaji. Sebentar, Bu. Sedikit lagi selesai. Segera ganti baju, ambil wudhu. Ah. Pak Haji, Pak Ustadz, Zidan numpang nginep di sini ya. Ada apa datang-datang ngomel? Gak salam. Ibu udah nggak asik. Di rumah disuruh-suruh ibu terus, bikin bete. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din. Zidan mau dibawa kemana, Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ngapain kalian di sini? Pergi, pergi, pergi! Aduh, anak-anak ini ya. Cepetan, Dan. Ya Allah, Din. Udah gue bilang berkali-kali turunin gue di tempat yang benar. Ya maaf Pak Haji, maaf. Lo ngetawain gue? Enggak Pak Haji. Awas lo ya. Siapa itu Pak Haji? Kayak pernah kenal. Itu ibu lo. Kok jadi gendut begitu? Namanya juga lagi hamil. Di dalam perutnya itu ada lu. Kesian kan? Ayo kita ikutin. Iya, ayo Bu, ayo. Terus Bu, iya, iya. Bagus Bu. Ya, terus dorong Bu. Aduh, bagus Ibu. Terus ya Bu, terus sedikit lagi Bu. Sedikit lagi, ayo Bu. Ayo. Aduh.
Rasa sakit yang dialami seorang ibu saat melahirkan setara dengan 20 tulang yang dipatahkan secara serentak. Bisa ngerasain gimana sakitnya? Ayo buka mulutnya. Oh, pinter. Ya. Maju. Lagi. Dikit lagi. Hop. Ya. Anak ibu pinternya. Ya Allah. Angkatlah penyakit dari anakku. Kalau boleh, biar aku saja yang sakit. Jangan anakku, ya Allah. Masih banyak kebaikan dan kasih sayang ibu lu yang lain, Dan. Mau lihat lagi? Udah cukup Pak Haji. Air mata Zidan udah habis. Din, balik. Iya Pak Haji. Iya. Pak Haji. Zidan, Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita dilarang berkata apalagi membentak mereka. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Makanya kita harus menghormati, mencintai, dan mematuhi perintahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maafin Zidan ya Bu. Maaf ya Bu. Iya sayang, ibu maafkan. Makasih ya Bu. Dan Zidan, Dari kisah tersebut di atas, ada di antara anak-anakku yang bisa temukan pelajaran yang positif? Oh iya, ternyata anak-anakku di rumah pada hebat-hebat semua ya. Jadi, berbaik sangka itu akan mendatangkan manfaat. Hidup kita menjadi tenang dan optimis. Kemudian, selalu yakin bahwa ada hikmah di balik penderitaan dan kegagalan yang kita hadapi. Kemudian, membentuk pribadi kita tangguh dan teguh pendirian sebab tidak mudah untuk menerima hasutan dari orang lain. Nah, anak-anakku semua, dari pembelajaran kita hari ini dapatlah disimpulkan bahwa beramal soleh adalah perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Kemudian, berbaik sangka adalah perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap seorang muslim dengan cara beramal soleh kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian beramal saleh kepada orang lain di lingkungan sekitar, serta berbaik sangka kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain. Ayo anak-anakku di rumah, biasakan berbaik sangka dan beramal soleh di setiap saat, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga hidup kita semua jadi nyaman dan terhindar dari bencana ini. Amin insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna jatinabahu.